Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 26 Mei 2022 saya ucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu di dalam kasih Tuhan, kita bertemu dalam pembukaan rahasia firman Tuhan. Saya akan menyampaikan tentang Dewan Musyawarah Tuhan di dalam kitab Wahyu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dulu tentang Dewan Musyawarah Tuhan ini, saudaraku, di dalam Perjanjian Lama ini ditulis di dalam kitab Ayub, baik pasal yang pertama kemudian juga pasal yang kedua, ketika anak-anak Allah menghadap Tuhan seluruh bumi. Kemudian di sana juga iblis itu masih tampil, bisa menghadap Tuhan juga, saudaraku, yang kemudian pada akhirnya iblis meminta izin di dalam perundingan itu untuk mencobai Ayub, dan permintaan iblis itu dikabulkan oleh Tuhan, saudaraku. Jadi seolah-olah ada semacam musyawarah di sana, saudaraku. Nanti ini hikmahnya apa? Ke depan kita akan pelajari. Kemudian juga Dewan Musyawarah Tuhan ini, saudaraku, dituliskan ayatnya di dalam Yeremia pasal 23 ayat 18 sampai 22. Yaitu ketika Nabi Yeremia menghadapi nabi-nabi palsu yang tidak diutus Tuhan, tetapi mereka giat bernubuat namun menyesatkan banyak orang. Pada saat itulah Tuhan melalui Nabi Yeremia menyatakan tentang Dewan Musyawarah Tuhan, bahwa nabi yang diutus Tuhan itu adalah nabi yang diundang ke dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dewan Musyawarah Tuhan, apakah kemudian Tuhan itu harus minta petunjuk atau pertimbangan ketika menetapkan sesuatu? Ya, tentunya jawabannya adalah tidak. Tetapi yang disebut dengan Dewan Musyawarah Tuhan, yang disebut dalam Yeremia pasal 23 ayat 18 dan 22 itu juga digambarkan dalam kitab Ayub pasal yang ke-1 dan pasal yang kedua itu adalah, saudaraku, tempat di mana Tuhan itu menetapkan, memutuskan segala perkara, kemudian menyuruh kepada hamba-hambanya untuk melakukan ketetapan itu. Bahkan kalau dalam peristiwa Ayub itu, ketetapan tentang Ayub itu ditetapkan oleh Tuhan atas permintaan iblis, dan itu diluluskan di Dewan Musyawarah itu, saudaraku. Dan kejadian-kejadian di dunia ini sampai sekarang ini, kalau diizinkan perang terjadi, kalau diizinkan wabah-wabah terjadi, itu semua sudah ditetapkan di dalam Dewan Musyawarah Tuhan, saudaraku. Jadi saudara jangan menjadi heran, karena segala sesuatu yang terjadi, ada wabah COVID, ada kemudian bencana-bencana, gempa bumi, kemudian perang di bagian dari Eropa, saudaraku, semua sudah ditetapkan di Dewan Musyawarah Tuhan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dahulu tempat yang disebut dengan Dewan Musyawarah Tuhan itu seolah-olah merupakan tempat yang begitu jauh, ya saudaraku, tempat yang begitu sulit dijangkau. Ketika zaman Ayub, kemudian zaman Nabi Yeremia, itu Dewan Musyawarah Tuhan itu merupakan tempat yang jauh, dan memang jauh, sangat sulit dijangkau. Tetapi saudaraku, saya akan beritahu saudara, di dalam Perjanjian Baru teristimewa ketika Tuhan itu tampil di tengah-tengah jemaatnya, seperti ditulis dalam Kolose pasal 1 ayat 27, rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan itu terjadi, digenapi di akhir zaman. Ketika kitab Wahyu pasal 1 itu digenapi, ketika rahasia besar akhir zaman tentang tampilnya Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar itu digenapi, maka saudaraku, Dewan Musyawarah Tuhan itu bukan sesuatu yang jauh dan bukan sesuatu yang sangat sulit untuk dijangkau, tetapi akan bisa dijangkau oleh orang-orang yang kudus, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kegerakan yang dipimpin oleh imam besar agung terjadi, ini Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20,
Ini dulu dinubuatkan oleh Paulus. Saudaraku, dalam Kolose pasal 1 ayat 27, ada satu rahasia besar yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, dan rahasia itu, saudaraku, adalah Kristus di tengah-tengah kamu. Dan itu terbukanya adalah ketika Imam Besar Agung yang tampil di dalam Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20 itu digenapi. Di sana apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Kolose pasal 1 ayat 27 itu digenapi, terjadi benar. Imam Besar Agung itu, saudaraku, ada di tengah-tengah jemaatnya memimpin satu kegerakan besar. Itulah kegerakan Kitab Wahyu yang saat ini segera akan kita sambut. Saudara, saya tidak mau berbicara mengenai kurang berapa hari, kurang berapa bulan, kurang berapa tahun. Itu saya tidak akan pernah berbicara seperti itu. Tetapi saudara akan melihat tanda-tandanya nanti ketika itu nanti digenapi oleh Tuhan. Jadi ketika kegerakan Kitab Wahyu, kegerakan yang dipimpin Imam Besar Agung ini terjadi, saudaraku, maka Dewan Musyawarah Tuhan itu bukan sesuatu yang jauh seperti dahulu. Dahulu itu jauh banget, saudaraku. Dewan Musyawarah Tuhan itu yang ditulis di dalam Yeremia pasal 23 ayat 18 ayat 22, saudaraku. Itu karena dahulu, saudaraku, Tuhan Yesus belum menyatakan dirinya. Roh Kudus belum dijanjikan seperti kepada murid-murid Tuhan. Jadi Dewan Musyawarah memang betul-betul jauh. Tetapi ketika kita dipimpin oleh Imam Besar Agung, kita masuk dalam kegerakan Kitab Wahyu, maka Dewan Musyawarah itu, saudaraku, itu adalah satu tempat yang dekat. Dan orang-orang yang dikenan oleh Tuhan akan bisa masuk, mendapatkan perintah, mendapatkan pernyataan Tuhan dari sana. Saudaraku, jadi ketika kegerakan Kitab Wahyu yang dipimpin oleh Imam Besar Agung itu terjadi, dan ketika bait suci Allah itu, saudaraku, bukan sesuatu yang di luar, tetapi ketika bait Allah itu adalah tubuhmu sendiri, adalah badan kita sendiri, saudaraku, maka Dewan Musyawarah itu bukan sesuatu yang jauh. Nanti saya akan terangkan kepada saudara bahwa di dalam badan kita ini, setiap hari, setiap saat, saudaraku, seperti ada musyawarah yang begitu luar biasa. Kalau saudara sudah peka, saudara belajar Alkitab dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai dengan Maleaki. Kemudian itu saudara pribadikan. Saudara kemudian membaca 4 Injil, Matius, Markus, Lukas sampai dengan Yohanes. Saudara pribadikan juga. Kemudian saudara membaca Kisah Rasul sampai dengan Wahyu. Itu saudara pribadikan juga, saudaraku. Dengan Roh Kudus yang masuk dalam diri saudara, ketika saudara akan memutuskan segala sesuatu, maka seolah-olah, saudara, bukan seolah-olah, ini memang benar. Firman yang sudah menjadi daging dalam hidup saudara itu, saudaraku, itu memberi nasihat pada saudara, memberi pertimbangan-pertimbangan pada saudara untuk melakukan segala sesuatu setiap hari. Jadi penting ya saudara untuk mempelajari Alkitab, untuk membaca Alkitab. Karena itu yang akan menjadi suara para nabi. Suara para nabi itu apa, atau saudaraku, nantinya, saudaraku? Suara para nabi itu kitab Kejadian sampai dengan Maleaki, itu suara para nabi. Saudara, kemudian suara Tuhan Yesus, dia yang duduk di tahta itu apa, atau saudaraku? Itu 4 Injil. Itu semua harus mendarah daging dalam hidup kita, supaya badan kita ini menjadi Dewan Musyawarah Tuhan. Kemudian Kisah Rasul sampai dengan Wahyu itu saudara juga harus baca, supaya saudara mendapat nasihat-nasihat dari para rasul. Nasihat para rasul itu dituangkan melalui suratan yang disebut Kisah Rasul sampai dengan Wahyu, nanti dengan pembukaannya. Saudaraku, dengan pembukaan rahasia-rahasianya, nanti ada 24 tua-tua, itu 24 rasul kegerakan, baik hujan awal maupun hujan akhir. Saudara, dalam kaitannya dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, saya pengen tanya pada saudara, sekarang Tuhan Yesus itu di mana, saudara?
Saudara, langit baru bumi baru sekarang belum ada. Saudara, belum ada langit baru bumi baru. Nah, saudara, saya kasih tahu, Tuhan sekarang berada di Dewan Musyawarah Tuhan ini, di Auranos bahasanya itu, saudaraku. Bahasa lainnya di dalam kitab Wahyu sering disebut juga Auranos. Itu surga tapi belum langit baru dan bumi baru. Saudaraku, kita akan membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Jadi saudara, sekarang jadi mulai jelas ya, kalau dulu itu Dewan Musyawarah itu sesuatu yang jauh. Tetapi ketika kita zaman anugerah, kita dipimpin oleh imam besar agung yang melintasi semua langit, imam besar yang begitu dahsyat, kita bisa menghampiri tahta kasih karunia itu setiap saat. Kalau saudara betul-betul menjadi tempat kediaman Allah Roh Kudus. Kembali saya akan sampaikan, ini kaitannya dengan kenaikan Tuhan Yesus. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 saya akan bacakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 ini Tuhan sudah berada dalam tubuh kebangkitan, saudaraku. Sebetulnya Tuhan sudah ngerti kalau dia mau tunjukkan, tetapi karena dia konsekuen dengan kata-katanya di Matius pasal 24 mengenai hari dan saat itu tidak diberitahukan. Anak tidak, malaikat-malaikat tidak, hanya Bapa di surga. Tuhan itu konsekuen, saudaraku, sampai ketika dia bangkit pun, saudaraku, saat jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuhan itu konsekuen. Ketika dia dalam tubuh darah daging, saudaraku, masih dibatasi darah daging, itu tentunya saudaraku masih berkondisi seperti kita, manusia biasa, saudaraku, tetapi dia memang Tuhan, saudaraku. Kemudian setelah dia berada dalam tubuh kebangkitan, dia tetap konsekuen, nggak mau ngomong tentang hari saat Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel atau saat kedatangan Tuhan yang kedua. Itu tetap nggak mau ngomong, saudaraku. Maka saya beritahu saudara bahwa yang diberitahukan oleh Tuhan itu memang tidak pernah, hari kedatangannya itu nggak pernah, saudaraku. Tidak, saudaraku. Yang diberitahukan oleh Tuhan itu adalah hari Harpaso. Wahyu pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 4. Ketika malaikat yang berwajah matahari itu membawa satu berita yang suaranya seperti singa yang mengaum, kemudian disaut oleh ketujuh guru. Itu suara tentang hari saat pengungsian dan saat pengangkatan. Saudaraku, jadi Tuhan itu cerdas, sangat jenius, saudaraku. Dan dia tidak akan melanggar apa yang dikatakannya sendiri. Oleh karena itu yang diberitahukan bukan kedatangannya, tetapi hari Harpaso, hari pengangkatan, hari pengungsian. Nah, ketika itu terjadi, nanti saudaraku sudah luar biasa sekali. Kita akan baca selanjutnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin, saudaraku. Surga di sini ditulis sebagai Auranos, saudaraku.
Ini belum langit baru dan bumi baru loh, saudaraku. Jadi ini surga di sini. Ini kemudian nanti di dalam kitab Wahyu itu sering disebut sebagai Auranos, juga sering disebut sebagai Dewan Musyawarah Tuhan, tempat di mana Tuhan memerintah, saudaraku. Jadi saat ini Tuhan belum berada di Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru belum, saudaraku, tetapi masih berada di surga yang disebut juga Auranos, Dewan Musyawarah Tuhan. Kitab Wahyu itu, saudaraku, ketika meterai dibuka, itu perintahnya dari bait suci, dari Dewan Musyawarah Tuhan ini, saudaraku. Kemudian, saudaraku, sangkakala, hukuman 7 sangkakala, itu perintahnya juga dari dalam bait suci, dari Auranos, dari Dewan Musyawarah Tuhan. Kemudian 7 cawan murka Allah, Wahyu pasal yang ke-15, itu perintahnya juga dari dalam bait suci Allah terbuka di surga, dari Auranos, saudaraku, dari langit. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi saat ini Tuhan sedang berada di surga. Surga bukan Yerusalem baru dan langit baru, bumi baru. Yerusalem baru bukan, tetapi masih surga yang sering disebut juga sebagai Auranos. Saudaraku, tempat Dia memerintah, tempat Dia memutuskan segala sesuatu. Kita sekarang akan membaca Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 sampai ke-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin, saudaraku. Jadi oleh karena imam besar agung yang kita punya itu dahsyat, Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan darahnya untuk menyucikan dosa-dosa kita, maka kita dilayakkan menghampiri Dewan Musyawarah Tuhan itu. Yang dahulu, saudaraku, itu sangat jauh. Zaman Ayub itu sangat jauh, saudaraku. Zaman Nabi Yeremia itu juga sangat jauh, tetapi berkat korban Kristus, saudaraku, berkat cucuran darah Kristus, maka Dewan Musyawarah Tuhan atau tahta kasih karunia itu bisa kita hampiri dengan penuh keberanian. Ini, saudaraku, begitu ajaibnya kasih Tuhan yang membawa kita senantiasa, saudaraku, berani mendekat kepada tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia. Kalau dahulu susah, saudaraku. Nabi-nabi zaman dahulu itu susah, saudaraku, untuk datang ke sana. Tetapi kita oleh darah Kristus, kita setiap saat, setiap waktu, kalau kita dikuduskan, kita menghargai korbannya, kita bisa masuk di dalam Dewan Musyawarah Tuhan itu. Kita berunding dengan Roh Kudus dalam setiap memutuskan masalah kita. Kita berunding dengan para nabi. Lewat apa, saudaraku? Lewat tulisan-tulisan yang diwariskan kepada kita. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, sampai Maleakhi. Kita berunding dengan para nabi, dengan kita mempribadikan firman yang ditulis itu, kita jelmakan dalam daging kita. Kita mendengar suara Tuhan Yesus. Dengan apa, saudaraku? Dengan 4 Injil yang sudah menjadi daging dalam hidup kita. Kita juga mendengar suara Roh Kudus, suaranya para rasul, ada Paulus, Petrus, Yohanes, Yakobus, saudaraku. Itu melalui apa? Melalui suratan-suratan yang mereka tulis. Saudaraku, jadi penting saudara itu membaca Alkitab dari Kejadian sampai Maleakhi, dari 4 Injil sampai dengan kitab Wahyu, itu penting supaya saudara itu bisa masuk dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Karena di sana kalau sudah masuk di dalam Dewan Musyawarah Tuhan ini, saudaraku, sekalipun Dewan Musyawarah Tuhan yang terkecil itu adalah badan sendiri,
Ketika saudara itu berdiskusi dengan Roh Kudus, sudah berdiskusi dengan para nabi, sudah berdiskusi dengan para rasul, sudah berdiskusi dengan Dia yang duduk di tahta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu ketika apa? Ketika saudara itu, saudaraku, melalui firman yang pernah saudara baca dari Kejadian sampai Maleaki, dari 4 Injil, dari Kisah Rasul sampai Wahyu, itu saudaraku, itu memberikan masukan-masukan kepada saudara supaya saudara memutuskan segala perkara. Nah, itulah Dewan Musyawarah Tuhan. Yang terkecil adalah badanmu sendiri, saudaraku. Dan Tuhan Yesus itu tidak kemana-mana. Kalau dahulu Tuhan Yesus itu Tuhan langit dan bumi itu jauh banget, tetapi melalui Yesus, saudaraku, imam besar agung yang kita punya itu, saudaraku, kita bisa dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, menghampiri Dewan Musyawarah Tuhan. Luar biasa. Sudah jadilah orang-orang kudus yang cinta akan Alkitab, yang cinta membaca firman Tuhan, membaca suara para nabi, membaca suara Tuhan Yesus Kristus, membaca suara para rasul, supaya itu menuntun hidupmu untuk memutuskan segala perkara. Itulah Dewan Musyawarah Tuhan, saudaraku. Kemudian, di manakah tahta kasih karunia? Ayo kita baca di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 tadi. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, kemudian di manakah tahta kasih karunia itu? Saudaraku, di dalam kitab Wahyu ini kemudian ditulis dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Saudaraku, itu tahta kasih karunia adalah tempat di mana orang yang penuh firman dan Roh Kudus. Jadi bukan tempat orang yang sembarangan, saudaraku, yang tidak penuh firman, tidak penuh Roh Kudus, saudaraku. Tidak penuh firman, ya saudaraku, tidak bisa masuk ke sana, saudaraku. Orang yang watun kemeroh itu nggak bisa masuk Dewan Musyawarah. Dia nggak akan mendapat nasihat dari para nabi, para rasul. Tidak akan mendapat nasihat dari Dia yang duduk di tahta. Jadi, saudaraku, tahta kasih karunia atau Dewan Musyawarah itu, saudaraku, yang ditulis di dalam Yeremia pasal 23 tadi, ini kemudian dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11 itu dituliskan, itu adalah tempat di mana orang yang penuh dengan firman dan penuh dengan Roh Kudus berdiskusi dengan Tuhan. Tempat orang yang penuh firman dan Roh Kudus berdiskusi dengan para nabi. Tempat orang yang penuh firman dan Roh Kudus berdiskusi dengan para rasul. Tentunya itu semua melalui firman yang menjadi daging dalam kehidupan kita. Saudara, jadi penting sekali lagi saudara itu membaca surat yang ditulis para nabi, Kejadian sampai Maleaki. Sudah penting membaca 4 Injil, suara Tuhan Yesus. Sudah penting membaca, saudaraku, Kisah Rasul sampai Wahyu, itu suara para rasul. Saudaraku, dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11, itu yang dimaksud suara Tuhan itu siapa, saudaraku? Itu 4 Injil, saudaraku. 4 Injil itu suara Dia yang duduk di tahta. Kemudian suara dari 24 tua-tua yang selalu bersujud dan tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Suara apa, saudaraku? Itu pesan para rasul yang tertuang di dalam Kisah Rasul sampai dengan kitab Wahyu, saudaraku, beserta dengan pembukaannya. Karena Rasul Yesus kan ada 12, beserta pembukaannya yang membukakan rahasia dari saudaraku, suratan rasul-rasul itu nanti akan ada rasul-rasul akhir zaman yang jumlahnya juga ada 12 juga, saudaraku. Jadi totalnya ada 24. 12 rasul kegerakan hujan awal, 12 rasul kegerakan hujan akhir, saudaraku. Jadi suara 24 tua-tua itu adalah pesan para rasul yang tertuang dalam Kisah Rasul sampai dengan Wahyu beserta pembukaannya yang akan disampaikan oleh rasul-rasul akhir zaman yang jumlahnya juga ada 12. Itu yang menentukan jumlahnya nanti Tuhan, dan siapa-siapa yang termasuk ke dalamnya itu yang menentukan Tuhan, saudaraku. Tetapi
24 rasul ini bukan mempelai, jadi mereka pasti mati. Saudaraku, kalau mempelai atau bahkan anak laki-laki yang harpazo itu tidak mati sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Tapi 12 rasul ini jatahnya bukan ke sana, jadi pasti meninggal, saudaraku. Jadi saya belum bisa menghitung sekarang sudah ada berapa rasul yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sampai dengan saat ini, rasul akhir zaman, saudaraku. Tapi nanti akan ada 24 rasul ya, saudaraku. Jadi saudaraku, ini dari rahasia roti sajian pembukaannya. Roti sajian itu setiap roti itu terbuat dari tepung 2/10 eva, saudaraku. Semua ada 12 ketul roti, dan 1/10 eva adalah bagian dari satu orang. Maka total itu, saudaraku, ada 24 rasul yang berposisi di meja roti sajian itu, saudaraku. Suara para nabi itu suara dari kitab Kejadian sampai Maleakhi, tapi kalau suara para rasul itu suara dari Kisah Rasul sampai dengan kitab Wahyu. Jadi ketika kita berada di dewan musyawarah Tuhan, saudaraku, kita itu mendengarkan nasihat-nasihat, kita mendengarkan suara dari para nabi. Itu melalui apa, saudaraku? Melalui apa yang mereka tulis, kitab Kejadian sampai Maleakhi. Kita juga mendengar, saudaraku, suaranya para rasul. Saudaraku, ini melalui apa? Melalui Kisah Rasul sampai dengan kitab Wahyu yang diungkap bukakan rahasianya tentunya. Kemudian kita juga mendengar suara dari Dia yang duduk di tahta. Itu Tuhan Yesus. Itu suara dari keempat Injil. Saudaraku, ayo kita akan baca, saudaraku, kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 mulai. Ini, saudaraku, yang disebut dengan Dewan Musyawarah Tuhan di dalam kitab Wahyu. Itu kitab Wahyu pasal yang keempat ayat 1 mulai. Saya akan bacakan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Amin. Pertama, itu saudara harus terbuka. Terbuka dan dimasuki oleh Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Sudah menjadi bait suci Allah, itu laksana pintu surga yang terbuka. Dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ayat yang kedua, segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Nah, inilah Tuhan Yesus di sini, saudaraku. Jadi kalau yang bertanya tadi, saudaraku, Tuhan Yesus itu sekarang di mana? Kisah Rasul kan sudah menuliskan Tuhan Yesus terangkat ke surga, ke Auranos, saudaraku. Tuhan Yesus itu di mana? Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 itu, saudaraku. Tuhan Yesus dibangkitkan, kemudian sekarang itu di mana? Katanya diangkat ke surga, ke Auranos, saudaraku. Dan ternyata kitab Wahyu pasal yang keempat ayat 1 ini menjawab. Ayat yang kedua, segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Itu Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan Dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagikan jamrud rupanya. Amin. Ini sebetulnya jawaban dari apa yang ditanyakan murid-murid dahulu. Kapan engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, ketika kitab Wahyu ini digenapi, saudaraku, ketika kitab Wahyu pasal 1 kemudian pasal 2 ketiga keempat yang digenapi, Tuhan mulai lagi, saudaraku, memulihkan kerajaan bagi Israel. Tuhan mau datang, artinya, saudaraku. Dan di sini Tuhan mulai membuka rahasia-rahasia. Ini jawaban dari Kisah Rasul pasal yang ke-1 tadi, saudaraku. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 dan sampai 11 tadi
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudaraku, jadi ini Kisah Rasul pasal 1 ini, di mana murid-murid bertanya, kapan engkau akan memulihkan kerajaan? Ini dijawab oleh Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat yang kedua. Tuhan sudah mulai duduk mendirikan tahtanya. Saudaraku, yang pertama itu di badanmu sendiri di dalam wujud Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun atasmu, Kisah Rasul tadi katakan seperti itu, maka engkau akan menerima kuasa. Dan ini puncaknya kuasa untuk apa, saudaraku? Kuasa untuk mencurahkan 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Saudaraku, jadi Wahyu pasal 4 ayat 2 ini, saudaraku, segera aku dikuasai oleh Roh. Nah, ini kalau di dalam bait suci, segera dikuasai oleh Roh itu menunjuk kepada pintu kemah. Dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Ini Tuhan Yesus, yang di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 dan selanjutnya tadi, saudaraku, Tuhan Yesus itu diangkat ke surga, saudaraku. Kemudian murid-murid bertanya, kapan engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan ini jawabannya, sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Nah, kalau kitab Wahyu mulai digenapi, itu Tuhan mulai menjawab apa yang ditanyakan oleh murid-murid di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 6 tadi. Tuhan mulai menjawab kalau kitab Wahyu ini digenapi. Saudaraku, ayat yang ketiga, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagikan jamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepalanya. Amin, saudaraku. Jadi di Dewan Musyawarah Tuhan dalam kitab Wahyu ini ada dia yang duduk di tahta. Kalau wujudnya sekarang yang paling kecil dalam hidup kita ini adalah ketika kita bisa mempribadikan Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya. Firman-Nya yang kita jadikan dalam hidup kita ini menjadi kepribadian. Firman yang menjadi daging dalam kehidupan kita. Itu suara Tuhan melalui 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saudaraku, itu dia yang duduk di tahta. Kalau saudara rajin membaca Matius, Markus, Lukas sampai Yohanes itu, saudara sedang mendengar suara dia yang duduk di tahta. Kalau itu saudara langgar, ya saudara melanggar titah Tuhan Yesus Kristus, melanggar dia yang duduk di tahta itu. Kemudian saudaraku, dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepalanya. Amin, saudaraku. 24 tahta ini siapa, saudaraku? Di Dewan Musyawarah Tuhan, ini adalah suara para rasul, saudaraku. Saudara bisa mendengar dari mana suaranya Rasul Paulus itu sekarang? Suaranya Petrus itu sekarang, suaranya Yohanes sekarang, saudara bisa dengar dari mana? Ya, kalau saudara rajin membaca Kisah Rasul sampai dengan kitab Wahyu. Kalau saudara membaca itu, saudaraku, Kisah Rasul sampai dengan Wahyu itu, saudara seperti mendengar suaranya para rasul. Para rasul itu ngomong nasihat begini, saudaraku. Kalau saudara taati apa yang ada di dalam Kisah Rasul sampai Wahyu itu, saudaraku, saudara mentaati suara ke-24 tua-tua itu. Tetapi kalau saudara melanggar dari apa yang ditulis dari Kisah Rasul sampai Wahyu itu, artinya saudara melawan, menentang, saudara tidak taat dengan suara 24 tua-tua itu. Saudaraku, ini namanya Dewan Musyawarah Tuhan. Saudara, ketika saudara sering membaca Alkitab, saudara membaca Kejadian sampai Maleaki, membaca 4 Injil, membaca Kisah Rasul sampai Wahyu, itu sudah menjadi pribadi, mendarah daging dalam hidup kita.
kemudian kita akan melakukan segala sesuatu, saudaraku. Ini seperti ada diskusi. Memang diskusi dalam hidup kita ini, saudaraku, antara Roh Kudus, suara Tuhan Yesus yang ada di keempat Injil, suara para nabi yang ada di Perjanjian Lama, suara para rasul yang ada di Kisah Rasul sampai dengan Wahyu. Saudaraku, itu berdiskusi dengan kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan saudara kalau memutuskan segala sesuatu menurut apa yang disuarakan oleh Dia yang duduk di tahta, menurut suara para rasul, menurut suara para nabi, maka saudara tidak akan terkena pencobaan. Tetapi kalau saudara itu taat dengan suara daging, apalagi suaranya iblis, saudara, nanti saudara akan seperti Ayub, akan terkena pencobaan. Dan pencobaan itu begitu luar biasa, saudaraku. Oleh karena itu, kalau saudara sedang berdiskusi dengan Roh Kudus, dengan firman, saudaraku, dengan para nabi, saudara sedang ngomong-ngomong dengan Tuhan Yesus, saudara sedang bincang-bincang dengan para nabi, saudara sedang bincang-bincang dengan para rasul. Lewat apa? Lewat 4 Injil, lewat kitab para nabi, lewat Kisah Rasul sampai dengan kitab Wahyu yang sudah mempribadi dengan saudara. Kalau saudara taat itu, saudara akan memperoleh kemuliaan yang luar biasa. Dewan musyawarahmu luar biasa. Tetapi kalau saudara itu tidak taat dengan suara itu, saudara akan mengalami pencobaan seperti Ayub. Kita akan baca ayat yang ke-5 dari Wahyu pasal yang ke-4. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Ini nanti akhirnya juga menunjuk kepada ke-7 bintang itu, saudaraku. Suara ke-7 bintang itu harus saudara dengar, karena Dia yang akan menuntun jemaat-jemaat akhir zaman itu kepada kesempurnaan. Hamba-hamba Tuhan yang berkarakter bintang itu yang akan menuntun banyak orang, saudaraku, kepada kebenaran, kepada harpaso, kepada kesempurnaan. Tidak hanya kebenaran, pada kesempurnaan. Daniel pasal 12 ayat ketiga, orang-orang yang memimpin banyak orang kepada kebenaran itu akan seperti bintang, tetap untuk selamanya. Jadi bintang-bintang itu nanti tetap selamanya, tidak mati, saudaraku. Tapi 24 tua-tua tadi memang harus mati, karena memang ditetapkan oleh Tuhan dia menjadi rasul. Kalau seseorang itu ditetapkan oleh Tuhan menjadi rasul, dia pasti meninggal dunia, saudaraku. Jadi hamba-hamba Tuhan yang terdahulu, yang meletakkan dasar-dasar pengajaran, yang seizin Tuhan meninggal dunia, bisa jadi mereka ditetapkan oleh Tuhan menjadi salah satu rasul di akhir zaman, saudaraku. Tetapi bintang-bintang di akhir zaman yang akan menghentar jemaat-jemaat pada kesempurnaan itu tidak akan mengalami kematian tubuh, saudaraku. Jadi di sini saudara bisa mengerti, saudara. Wahyu pasal yang ke-4 ayat yang ke-6, dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagikan kristal. Nah, ini kalau di dalam bait suci ini bejana pembasuhan, saudaraku. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, dan di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Kalau dalam bait suci Allah ini merupakan tiang pintu tirai. Jadi sebelum masuk ruang Maha Kudus itu ada pintu tirai, itu tiangnya ada 4, saudaraku. Penampilan Tuhan Yesus sebagai Raja, Hamba, Anak manusia, dan anak Allah. Saudaraku, ayat yang ke-8, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Amin. Saudaraku, ayat yang ke-9, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua
itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Amin, saudaraku. Jadi ayat yang ke-11 ini merupakan penegasan bahwa segala sesuatu yang di alam raya itu merupakan ciptaan Tuhan. Dan oleh karena kehendak Tuhan, segala sesuatu itu ditetapkan, segala sesuatu diciptakan. Jadi ketetapan Tuhan itu, saudaraku, itu diputuskan dari satu tempat yang namanya Dewan Musyawarah Tuhan. Saat ini belum ada Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru belum ada. Adanya saat ini adalah Dewan Musyawarah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, saudara diberkati Tuhan dengan satu pengetahuan baru, berkat-berkat yang baru. Saudara diberkati apa yang menjadi kerinduan hati saudara, pekerjaan saudara, kesehatan saudara, kerinduan untuk melakukan saudara apapun yang kudus, yang baik dan yang benar, diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai saudara salah melangkah. Kitab Wahyu selalu berkembang, dan ikutilah kegerakan Kitab Wahyu yang terupdate, artinya yang terkini, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan terkini, yang dipercaya oleh Tuhan, menyampaikan pemberitaan Kitab Wahyu ini sampai kepada kesempurnaan. Itu yang saudara ikuti. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.